menghadiahkan surah Fatihah untuk para muassis ataupun para pendiri daripada Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan wakaf, sedekah dan juga infak jariah yang telah kemudian diberikan untuk masjid ini senantiasa berkah dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Dan kita doakan juga para pengurusnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan agar dapat memberikan sebaik-baik pelayanan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, agar tidak terlalu tegang, izinkan kami membuka kajian ini dengan satu buah pantun. Talam bukan sembarang talam, talam ini berlapis emas. Izinkan kami mengucapkan salam, semoga Bapak Ibu para hadirin berkenan untuk membalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena talam berlapis emas, maka jangan sekali-kali dicampur dengan ragi. Mentang-mentang puasa, jawab salam yang masih lemas, maka kami izinkan kami untuk mengulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, sesepuh dan juga bini sepuh yang selalu kami nantikan nasihat dan juga mau'izah hasanahnya agar kami senantiasa istiqamah dalam amal saleh. Lebih khusus seluruh pengurus, utamanya ketua yayasan dan juga ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh anggota dan pengurusnya, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan sehingga maksimal dalam memberikan pelayanan. Dan wabil khusus lagi kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu kami doakan mudah-mudahan selalu sehat, sukses, bahagia dan juga berkah, serta rezekinya senantiasa berlimpah, bisa untuk sanggup ke Mekah dan Madinah, pulang-pulang bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil mewah, syukur-syukur utangnya lunas dan juga sah. Amin. Ini paling kenceng aminnya nih, utangnya sah gitu ya. Dan yang belum memiliki istri ataupun pasangan, kami doakan mudah-mudahan segera menemukan jodoh dan menikah, kelak diberikan keturunan yang solih dan solihah. Bagi yang sudah memiliki pasangan, kami doakan semoga cepat nambah. Diaminin ya. Nambah sakinah, nambah mawaddah, nambah rahmah. Jadi yang nambah sakinah, mawaddah, rahmah. Dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat iman, yang insyaallah dengan nikmat tersebut akan menjadikan hidup kita semakin aman dan juga nyaman, dan juga nikmat Islam, yang insyaallah dengan nikmat tersebut menjadikan hidup dan kehidupan kita terasa lebih tentram, dan juga nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayahlah kemudian kita bisa membedakan mana benar, mana salah. Dan kemudian dengan nikmat hidayah pula lah antara yang halal dan juga yang haram jadi jelas terpisah. Dan dengan nikmat hidayah pula lah yang kemudian seluruh
apapun yang Allah dan Rasulnya perintah jadi dikerjakan dengan ringan dan juga mudah. Mudah-mudahan kita bisa selalu mensyukuri dan juga merawat serta menjaga mahalnya nikmat hidayah agar kemudian kita semua bisa husnul khatimah dalam amal soleh dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentunya kita juga patut mensyukuri nikmat berjamaah, karena insya Allah dalam berjamaah itu Allah senantiasa turunkan berbagai macam berkah. Dan dengan berjamaah pula lah kemudian doa-doa yang tadinya tidak makbul menjadi terijabah. Kita nggak tahu dengan berjamaah tersebut aminnya siapa yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi doa kita, doa saya, dan doa bapak-bapak tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lantaran kita berjamaah, ada salah satu jamaah yang kemudian mengaminkan doa kita pada hari ini, itu menjadi asbab terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita syukuri yang namanya nikmat berjamaah. Kemudian patut kita syukuri pula nikmat sehat wal afiat yang mudah-mudahan bisa terus kita maksimalkan dan istiqomahkan dalam rangka taat. Dan patut kita syukuri pula nikmat dihadirkannya kembali bulan suci Ramadan, di mana mungkin 11 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu, saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, agar kemudian disampaikan pada bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali. Maka patut hari ini bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mensyukuri hadirnya nikmat bulan suci Ramadan, dan mari kita sama-sama maksimalkan agar kita beroleh rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi aktivitas yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga menjadi aktivitas yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya sholawat dan salam adalah kita sama-sama sanjung dan juga sajikan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dengan diutusnya tentunya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan kita semua umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan seorang Nabi yang dengan perjuangannya sehingga tegaklah agama Islam. Dan kita perlu ingat semua bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang telah dijamin masuk surga, kemudian dihindarkan dari segala macam bentuk dosa, akan tetapi tidak pernah surut sedikit pun kualitas ibadahnya dan juga istighfarnya yang beliau kerjakan sepanjang siang ataupun malam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini yang mengaku umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dapat terus menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan juga tentunya kita bisa terus mempertahankan apa yang telah Nabi ajarkan dengan semangat yang tak kunjung padam. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan sholawat dan salam yang terus kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga dapat terus melestarikan pada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga para pengikutnya serta melakukan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan tentu kita berharap dengan mendawamkan sholawat kelak mudah bagi kita semua untuk dikenali, untuk disayangi dan dicintai oleh baginda kita yang mulia, sehingga mudah bagi kita untuk beroleh syafaat baginda Nabi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah pendidikan karakter anak melalui ibadah puasa. Tentunya ketika kita berbicara tentang karakter, kita tidak lepas daripada yang namanya kebiasaan. Jadi kebiasaan ini akan membentuk karakter, habit ini akan membentuk karakter. Kebiasaan kita seperti apa, itu akan menjadi karakter kita. Maka
mumpung masih bulan puasa yang mana ini menjadi bengkel iman bagi kita semua, maka patutlah bagi kita untuk memaksimalkan hadirnya bulan suci Ramadan ini untuk memperbaiki diri dan mengajarkan karakter atau memberikan teladan kepada anak-anak kita. Dan tentu berbicara tentang anak ini dalam pandangan tasawuf atau dalam pandangan filsafat tentunya ada beberapa pandangan. Yang pertama, dalam pandangan tasawuf anak itu bukan sekedar buah hati. Ingat Pak, Bu, anak itu bukan sekedar buah hati. Anak itu juga selain amanah dia juga ujian. Anak itu selain amanah dia juga ujian. Dan bukan hanya penerus nasab serta kebanggaan keluarga, bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu anak itu. Akan tetapi anak adalah amanah ruhani, titipan Allah yang diletakkan di pangkuan kita untuk diuji. Jadi amanah yang diberikan kepada kita untuk diuji. Apakah kita akan membimbingnya menuju Allah atau justru lalai karena terlalu mencintainya secara berlebihan. Amanah dan juga ujian. Apakah akan kita arahkan menuju Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, justru dengan cara pendidikan kita dan mendidik anak itu justru melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal anak itu juga bisa menjadi syafaat, anak itu juga bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk membentuk karakter anak-anak kita dengan karakter yang sesuai dengan apa maunya Allah. Apalagi dalam bulan puasa ini tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi pribadi yang takwa. Seperti apa pribadi takwa itu? Pribadi yang takwa itu kalau dalam surah Al-Imran disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu karakter di antara beberapa karakter muttaqin itu disebutkan dalam surah Al-Imran. Ada beberapa. Yang pertama itu dia punya kepedulian yang sangat luar biasa, kemudian dia yang mampu menahan amarah, kemudian dia yang pemaaf, dan dia yang banyak melakukan kebaikan. Itu adalah karakter daripada takwa. Maka jika kemudian kita merujuk pada poin pertama ini, bahwa anak adalah amanah ruhani. Amanah ruhani. Amanah ruhani yang telah Allah titipkan kepada kita. Maka di bulan suci Ramadan ini, kalau tadi tujuannya takwa, gimana caranya kita sebagai orang tua memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita pun memperoleh ketakwaan. Takwa itu kan sebenarnya definisinya itu ada 4 huruf ya. Ada tak, qaf, wawu, dan ya. Tak, tawakal atau tawadu. Tawadu itu adalah rendah diri atau rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati itu di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Jadi sebenarnya puasa ini juga mengajarkan kepada kita dan juga anak-anak kita untuk menjadi hamba Allah yang rendah hati, tawadu. Tawadu itu bukan tahu warna duit, Pak ya. Kalau kita kan tawadunya tahu warna duit. Tawadu itu singkatan, Pak ya. Jadi tawadu yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita ini tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Jadi derajat kita semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia yang paling takwa. Karena pada prinsipnya kita harus tanamkan kepada anak kita bahwasanya tidak semua kita berkesempatan untuk menjadi orang kaya. Tidak semua kita berkesempatan untuk menjadi orang kaya, tetapi masing-masing kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bahagia. Kemudian tidak semua kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penguasa atau berkuasa. Akan tetapi masing-masing kita punya hak yang sama untuk menjadi orang yang mulia. Karena sesungguhnya Allah itu tidak letakkan bahagia dan mulia itu pada harta dan tahta,
tapi pada iman dan juga takwa. Jadi kita tidak perlu minder dengan siapapun, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling mulia adalah dia yang bertakwa. Jadi karakter utama yang harus kita tanamkan kepada anak kita melalui tradisi puasa ini adalah sikap tawadhu. Jangan tawaran duit ya nak, yang ini, yang hijau ini 20.000, yang biru itu 50.000, yang merah itu 100.000. Itu boleh diajarkan seperti itu sih boleh, tapi alangkah baiknya jika kita mengajarkan tawadhu itu yang benar-benar yang memperlakukan temannya, memperlakukan orang tuanya itu sesuai dengan porsinya. Kalau terhadap yang tua berarti kita harus menghormati, kalau terhadap sesama berarti menyayangi, kalau terhadap yang lebih kecil berarti kita melindungi dan juga mengayomi. Ini penting bagi kita untuk memberikan karakter-karakter takwa kepada anak-anak kita. Ingat ya, tak itu adalah tawadhu. Jadi takwa itu terdiri dari 4 huruf. T itu adalah, atau tak itu tawadhu. Kemudian yang kedua adalah apa? Qaf. Qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu merasa cukup. Merasa cukup. Banyak di antara kita yang tidak dikaruniai rasa cukup, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terasa kurang terus. Jadi melalui puasa atau tradisi puasa ini Allah ingin mengajarkan kepada kita dan juga keluarga kita serta anak-anak kita agar kita memiliki rasa cukup, qanaah. Jadi bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kadang-kadang hidup kita jadi berantakan. Kita ini terlalu menuruti keinginan tanpa bisa mengukur kemampuan. Dan keinginan itu cenderung dekat dengan hawa nafsu. Kalau keinginan berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu yang benar-benar apa yang kita butuh, gitu ya. Kalau hanya hidup ini kalau hanya memenuhi kebutuhan itu sebenarnya seberapa pun yang Allah beri itu cukup. Tapi kalau menuruti keinginan, kita tidak akan pernah memiliki rasa cukup. Sudah punya mobil ini, pinginnya mobil yang itu. Sudah punya mobil yang itu, pinginnya punya mobil yang ono. Sudah punya mobil yang ono, pinginnya yang ono-onoan lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari Ramadan ini kemudian Allah tanamkan kepada kita rasa cukup. Bahkan ketika kita berbuka puasa itu kan hanya dengan seteguk air dan juga kurma tambah gorengan lah ya, gorengannya 5 gitu ya, itu sudah rasanya sudah cukup, lebih dari cukup. Bahkan setelah seharian berpuasa, bahkan 14 jam kita menahan lapar dan dahaga, yang kita butuhkan saat berbuka adalah ya, segelas air putih sambil pasien disembur gitu ya. Bukan itu Pak ya, beda Pak ya. Segelas air putih, teh manis sama kurma atau gorengan. Ini kan mengajarkan kepada kita betapa sebenarnya ya mungkin ketika siang itu melihat apapun itu berasa pengen semua. Kita lewat ada es degan pengennya es degan, ada bakso pengennya dibeli bakso, ada soto pengen dibeli soto, ada pecel lele kita pengennya pecel lele. Semuanya ingin dibeli untuk dimakan nanti sore. Padahal yang kita butuhkan hanya beberapa saja. Itulah puasa kemudian mengajarkan kepada kita memiliki rasa cukup. Dan penting juga kita berikan kepada anak-anak kita pendidikan yang demikian, bahwa rasa cukup itu penting. Maka hari ini selain kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat dunia akhirat, kita juga wajib mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rasa cukup. Ingat bahwa rezeki itu bukan hanya materi. Kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa rezeki itu bukan sekedar materi, akan tetapi rasa sabar saat diuji itu juga bagian dari rezeki. Allah karuniakan rasa cukup itu juga bagian dari rezeki. Bahkan tingkatan tertinggi yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki hidayah, serta wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu juga bagian dari rezeki. Jadi kalau hari ini
kita menganggap bahwa rezeki itu hanya ada tiga, yaitu duit dan duit, Pak. Ini biasanya ibu-ibu hafal nih, ya, bahwa rezeki itu hanya duit dan duit. Padahal sejatinya rezeki itu tidak hanya materi, diberikan rasa cukup dalam hati, kemudian diberikan sabar saat diuji, kemudian husnul khatimah saat mati, itu juga bagian dari rezeki. Maka kemudian karakter yang selanjutnya adalah taqwa. Waw itu adalah waro. Waro itu apa Pak kira-kira Pak? Menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian kita ini menghindarkan diri kita dan juga bahkan anak dan juga istri kita dari siksa api neraka. Ini paling berat, Pak. Ku anfusakum wa ahlikum. Jangan sampai kemudian nanti justru anak dan istri kita menjadi kayu bakar kelak di akhirat. Lantaran apa? Waro ini butuh bekal, butuh modal. Modalnya adalah iman, takwa dan juga Al-Quran. Waro itu butuh petunjuk. Kalau kita nyari petunjuk, nyari hidayah di mana? Al-Quran. Al-Quran, kenalkan anak dan juga istri kita dengan Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia. Hudal linnas. Maka jangan sampai kemudian kita tidak mengajarkan pentingnya untuk membaca Al-Quran pada anak-anak kita. Tanamkan kepada mereka bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Mungkin ini sering kita dengar, Pak. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Kita runut, Pak. Malaikat yang membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi kita jadi malaikat paling mulia, Pak. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Bahkan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Bulan yang diturunkannya Al-Quran yaitu bulan Ramadan termasuk menjadi bulan yang paling mulia. Bahkan satu malam itu yang kemudian malam diturunkannya Al-Quran itu juga menjadi malam yang paling mulia. Bahkan Nabi yang menerima Al-Quran itu juga menjadi Nabi yang paling mulia. Dan umat Nabi yang di dalamnya ada Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman itu juga menjadi umat yang paling mulia. Bahkan kemuliaannya mengalahkan umat-umat dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Maka tanamkan kepada anak-anak kita dan tanamkan kepada diri kita bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menjadikan kita hamba yang mulia. Jadi hamba yang mulia baik itu di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama manusia. Maka penting bagi kita untuk menanamkan sikap waro. Penting bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yakin. Tanamkan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala yang jika tunduk dan patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan dan juga Rasulnya perintahkan, itu pasti akan menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya ajarkan agar setiap aktivitas kita menjadi aktivitas yang minimal bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Minimal bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada temannya, mengajak dia ke masjid untuk ikut kajian dan sebagainya, menitipkan kepada sekolah-sekolah yang tepat, memberikan pendidikan yang layak, itu juga bagian dari cara untuk menambah keyakinan kepada anak-anak kita. Dan tanamkan kepada diri mereka bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji untuk menunjukkan keimanannya. Salah satu ujian yang Allah berikan itu melalui tradisi puasa. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin saja, Pak. Betapa banyak, Pak, hari ini orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi tidak puasa. Ada nggak kira-kira, Pak? Ada nggak kira-kira?
Maka spesifik yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tujuan utamanya apa, Pak? La'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang-orang yang beriman, akan tetapi tujuan utamanya adalah takwa muttaqin. Berarti apa? Di bulan suci Ramadan ini Allah ingin mengupgrade, Pak, kualitas kita dari yang tadinya mukmin menjadi muttaqin. Ingin mengupgrade ke derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bawah itu muslim, Pak. Anak tangga yang kedua itu mukmin. Kemudian yang ketiga itu adalah muhsin. Kemudian selanjutnya adalah mukhlis. Baru tingkatan yang paling tinggi adalah muttaqi. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan akselerasi bagi kita. Bulan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan amalan kita. Dan itu patut kita tanamkan pada anak kita, bahwa Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan derajat kita sedang di-upgrade. Di-upgrade berapa tangga tadi, Pak, yang dilewati? Dari mukhlis, dari muhsin, mukhlis, lalu muttaqin. Ada 2 anak tangga yang terlewati. Ini sangat luar biasa. Maka karakter yang patut kemudian kita tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak kita adalah yang pertama tawadhu, kemudian qanaah, kemudian waraq, kemudian yakin. Ini adalah madrasah yang Allah kemudian hadirkan kepada kita semua agar kita benar-benar mengetahui siapa sih sejatinya diri kita. Jadi setiap kita harus diuji, Pak. Diuji keimanannya. Kan kita mengaku beriman, kita ini ngaku mahasiswa, kita ini ngaku siswa misalkan yang masih sekolah, gitu kan? Kalau ngaku siswa, otomatis kan kita diuji, Bang. Pasti akan diuji. Di mana kamu bersekolah, gitu kan? Di mana kamu bersekolah? Dan ujiannya apa saja? Kemudian setiap ujian itu secara bertahap itu akan menjadikan kita yang tadinya kelas 1 menjadi kelas 2 dan lain sebagainya sampai lulus. Pun demikian. Ujian keimanan atau iman itu harus dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian yang diberikan. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, apabila kita kemudian terima dengan penuh keikhlasan, dengan landasan keimanan, itulah yang kemudian akan menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita. Kemudian anak dalam pandangan tasawuf yang kedua, seorang sufi memandang anak bukan semata-mata sebagai miliknya, akan tetapi milik Allah yang dititipkan sementara. Ia sadar bahwa setiap senyum anak adalah rahmat, setiap tangisnya adalah panggilan tanggung jawab, dan setiap perilakunya adalah cerminan pendidikan batin orang tuanya. Ini, Pak, paling penting, Pak. Perilakunya adalah cerminan batin dari orang tuanya. Maka mohon maaf nih, kalau kita diuji dengan anak kita, kita harus bercermin, Pak. Seperti apa kita sebenarnya berperilaku. Kan hari ini tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun yang hidupnya baik-baik saja. Saya yakin masing-masing kita sedang berjuang dengan ujian kita masing-masing, Pak. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan ilmunya, bahkan ada yang diuji dengan ibadahnya. Maka jangan pernah kita merasa kita ini baik-baik saja. Pesannya dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa setiap kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersusah payah. Gak ada yang hidupnya baik-baik saja. Apalagi kalau menyangkut dengan anak, misalkan anak kita susah diatur dan sebagainya, bisa jadi cerminan perilaku itu ada pada diri kita. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujian. Selain amanah, dia juga ujian. Ingat ya, bahwa anak itu selain amanah, dia juga ujian. Dia bisa membawa kita ke surga atau justru bisa menjadikan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka anak itu tidak hanya harus diberikan kebutuhan lahiriah, tapi juga batiniahnya juga wajib kita nafkahi. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu hanya cukup memberikan nafkah, yang penting anak saya sekolah, nanti jadi orang sukses saat dewasa, tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Dua-duanya harus jalan.
Kita berikan nafkah yang terbaik, tapi juga kenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak dia ke masjid, ajak dia ke pengajian, ajak dia bertemu dengan orang-orang alim, orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Itu strategi, Pak. Perlu diingat ya sekali lagi, bahwa perilakunya adalah cerminan pendidikan batin orang tuanya. Kemudian anak dalam pandangan tasawuf adalah cerminan hati. Jika rumah dipenuhi zikir, kelembutan dan kejujuran, maka jiwa anak pun juga akan bercahaya. Ingat, nanti coba diperiksa masing-masing dalam keluarga itu seperti apa setelah pulang dari sini. Ingat ya, tidak ada di antara kita yang hidupnya baik-baik saja. Kenapa? Memang Allah setting demikian. Karena apa? Dia atau kita akan tenang hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita tidak akan baik-baik saja. Dan akan menjadi baik-baik saja jika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Settingannya demikian. Nanti sampai rumah kita merenung, Pak. Renungkan dalam keluarga kita. Jadi kalau misalkan dalam rumah itu dipenuhi zikir, kelembutan dan kejujuran, maka jiwa anak akan tumbuh dalam cahaya. Namun sebaliknya, Pak, jika rumah dipenuhi dengan amarah, dusta, dan kelalaian, maka anak pun perlahan menyerah kegelapan. Ingat, di dalam rumah kita itu banyak zikir, kelembutan, atau kejujuran, atau bahkan sebaliknya, di dalam rumah kita ini penuh amarah, penuh dusta, atau bahkan penuh dengan kelalaian. Coba periksa, nanti setelah pulang Pak, periksa dalam keluarga kita seperti apa, Pak. Gitu ya. Kalau dalam rumah kita banyak zikirnya, terus kita lembut terhadap anak dan istri kita, terus kita mempertahankan kejujuran. Ya, kadang-kadang cinta itu diuji, Pak. Diujinya itu bukan karena cinta itu semakin memudar, tapi kemudian diuji dengan rasa lapar. Agar apa? Kemudian kita diuji lagi seberapa jujur kita dalam berikhtiar. Biasanya begitu, Pak. Ujian cinta itu bukan hanya sekedar cinta yang memudar, tapi juga rasa lapar. Dan itu untuk apa? Menguji bagaimana atau sejauh mana kejujuran kita dalam berikhtiar. Maka penting bagi kita, mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi saya secara pribadi. Menjadi pengingat secara pribadi agar kemudian bagaimana nanti kita melihat anak-anak kita seperti apa tumbuh kembangnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, banyak orang bangga ketika anaknya cerdas dan berprestasi. Ya Pak, iya Pak. Banyak yang bangga. Namun sejatinya kebanggaan hakiki itu ketika anaknya dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sholat, lembut hatinya dan bersih lisannya. Hari ini gak usah jauh-jauh Pak, mungkin di sekitar komplek kita bisa melihat lisan daripada anak-anak kita itu kadang-kadang, Masya Allah Pak ya. Sekarang ini Masya Allah, dikit-dikit harus ada binatangnya belakangnya. Ngomong apapun belakangnya harus ada binatangnya. Maka penting bagi kita Pak untuk membentuk karakter. Ya minimal kita memilihkan dengan siapa kemudian dia bergaul. Itu sebagai ikhtiar Pak. Kalaupun sudah kita berikhtiar seperti itu tapi masih, berarti kan kita tinggal tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendidik anak itu hanya memang ikhtiar dan tawakal Pak. Berikhtiar sebaik mungkin memberikan pendidikan, memilihkan pertemanan, dan juga memberikan lingkungan yang nyaman dan sebagainya. Kan tetapi jika kita sudah mentok, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, anak itu adalah amanah. Dia punya Allah, Pak. Jadi kalau memang sudah susah untuk diatur, kita serahkan kepada Allah sembari kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan-jangan anak kita seperti ini, misalkan kita sholatnya sudah rajin, memberikan pendidikan yang terbaik, coba periksa. Jangan-jangan harta yang kita dapatkan itu ada yang haram ataupun subhat, sehingga anak-anak kita susah diatur, istri kita juga sering bantah dan sebagainya. Kita rajin sholat dan sebagainya, tetapi sumber yang kita berikan kepada anak kita atau istri kita jangan-jangan itu tidak halal. Maka bisa jadi Pak, bahkan halal dan haramnya apa-apa yang kita makan itu mempengaruhi Pak kualitas ibadah kita. Kalau ibadah kita terasa malas dan lain sebagainya, itu juga kita periksa kembali Pak. Jangan-jangan yang masuk ke dalam tubuh ini ada yang Allah tidak berkenan di dalamnya.
Maka ya tadi, jangan sampai kemudian rasa lapar itu yang menguji kita untuk menghalalkan segala cara dalam ikhtiar. Ini pengaruhnya sangat luar biasa Pak, terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap istri kita, dan juga lingkungan keluarga kita. Maka boleh kita bangga terhadap kecerdasan dan juga prestasi anak-anak kita. Namun sejatinya sekali lagi, kebanggaan hakiki itu ketika anak kita dapat mengenal Allah. Ada panggilan azan misalkan, dia segera bergegas tanpa harus kita suruh, itu juga bagian dari kebanggaan sejati itu Pak. Kemudian mencintai sholat, lembut hatinya, serta bersih lisannya. Karena keberhasilan sejati bukanlah ketika anak tinggi kedudukannya di dunia, akan tetapi ketika dia tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima Pak, anak dalam pandangan tasawuf, anak juga merupakan tazkiyatun nafs bagi kita. Ingat ya, anak itu bagian dari pensucian diri kita. Kok bisa? Bagi orang tua, dia merupakan bagian dari cara Allah membersihkan jiwa kita. Kenapa? Melalui anak, Allah ingin melatih, atau Allah melatih kesabaran kita. Allah ingin melatih kesabaran kita ketika anak susah diatur. Ya Pak, ya Pak. Kadang-kadang kalau anak susah diatur itu, sabar kita tuh Masya Allah gitu ya. Padahal ciri utama dari orang yang bertakwa itu wal-kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah, wal 'afina 'anil nas. Tapi kadang-kadang batasan untuk dimaafkan itu sampai mana Pak ya, yang bisa menghilangkan kesabaran kita. Kalau anak sudah terlalu keterlaluan, kembali lagi Pak. Ini penting lagi kita Pak, untuk membentuk karakter. Minimal kita belajar sebagai orang tuanya agar kemudian anak itu kan peniru ulung Pak. Tanpa kita ketahui, anak itu diam-diam menirukan apa yang kita kerjakan. Dari cara berbicara, dari cara bergaul dan sebagainya. Itu sebenarnya anak itu sedang merekam Pak. Jadi kalau suatu saat anak itu seperti ini bisa jadi kita pernah melakukan seperti itu, akan tetapi tanpa sepengetahuan kita diamati oleh anak kita Pak. Hati-hati Pak. Maka dalam berperilaku ini ya penting sekali ketika kemudian menjadikan anak ini jalan atau wasilah tazkiyatun nafs. Oh, anak saya kok seperti ini, berarti saya yang harus seperti ini. Mungkin saya kurang tawakalnya, mungkin saya kurang sabarnya, dan sebagainya. Kan tadi disebutkan bahwa melalui anak Allah ingin melatih kesabaran kita saat susah diatur. Kemudian Allah melatih keikhlasan kita Pak, ketika pengorbanan terasa berat. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua merasa Pak ya, perasaan saya ini sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kok anaknya enggak, tinggal nurut tinggal nurut aja kok nggak mau sih, seolah-olah gitu. Pernah nggak Pak rasain di fase itu? Ayah ini sudah kerja banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Kan tetapi setelah sampai rumah misalkan melihat kondisi anak kok seperti ini, ingat Pak, bisa jadi Pak, apa yang kita usahakan itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak. Jadi sabar, melatih kesabaran juga melatih keikhlasan. Melatih keikhlasan saat kita sudah memberikan segalanya, bahkan memberikan yang terbaik, tapi anak-anak kita justru tidak memberikan sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kemudian Allah melatih tawakal ketika masa depannya belum terlihat jelas. Ini kan juga bagian dari, jadi yang pertama adalah sabar, kemudian ikhlas, dan juga tawakal melalui anak. 3 hal ini Pak diasah: kesabaran, keikhlasan saat berkorban, dan juga tawakal. Setelah kita sudah mengusahakan semuanya dengan baik, semaksimal yang kita mampu, serahkan kepada Allah SWT. Ini tawakal. Jadi itu tawakal itu tidak langsung nyerah, tapi ada proses, prosesnya panjang. Usahanya harus maksimal dulu, ikhtiarnya harus maksimal dulu, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap fase tumbuh kembangnya adalah madrasah kesabaran dan juga keikhlasan bagi ayah dan juga ibu. Lanjutnya Pak, dalam tasawuf, cinta kepada anak tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kadang-kadang kita sebaliknya Pak ya.
terlalu mencintai anak kita sehingga lupa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita, istri kita, bahkan harta benda kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita makan hal tersebut, kita akan termasuk menjadi hamba yang rugi. Jangan sampai Pak, kita jadi hamba yang rugi Pak. Jadi boleh kita cinta kepada anak kita, tapi jangan sampai cinta terhadap anak dan juga istri kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada ruginya Pak jika cinta kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur segalanya. Bisa jadi karena kita terlalu cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan merubah kondisi anak dan juga istri kita jadi lebih cinta terhadap diri kita. Jadi penting bagi kita Pak. Jadi karena jika cinta itu berlebihan tanpa arah ruhani, orang tua bisa membenarkan segala cara demi dunia anaknya. Jangan sampai Pak ya, kita bisa mengusahakan apapun untuk anak kita, tapi kadang-kadang kita lupa mengusahakan anak kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski harus mengorbankan prinsip agama. Nah, ini bahaya Pak. Padahal hakikat cinta sejati adalah mengantarkan anak menuju keselamatan akhirat, bukan sekedar kenyamanan dunia. Keselamatan akhirat bukan sekedar kenyamanan dunia. Bahkan seorang arif pernah berkata, didiklah anakmu dengan hatimu sebelum dengan lisan. Hari ini mungkin saya juga masih termasuk yang dengan lisannya. Banyak, kalau orang Jawa itu banyak bengak-bengoknya banyak. Masih dengan banyak bengak-bengoknya, tidak dengan hati kita. Padahal kalau mendidik dengan hati itu, kita akan lembut terhadap anak dan istri kita. Kadang-kadang kita bisa lembut dengan istri kita, tapi tidak dengan anak kita. Hanya dengan satu kesalahan, 2 kali kesalahan dan sebagainya. Tetapi kemudian kita mengejas anak kita, seolah-olah anak kita itu pesakitan. Jangan. Tidak ada anak nakal itu tidak ada Pak. Nggak ada sebenarnya anak nakal itu. Jadi jangan sampai kita mengejas anak ini nakal dan sebagainya. Jangan, nggak ada anak nakal. Yang salah adalah, yang ada adalah orang tua yang kemudian tidak berhasil untuk mendidik anaknya. Jadi kalau anaknya seperti itu, berarti orang tuanya tidak memperhatikan kemudian bagaimana dia mendidik dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak yang soleh bukan hanya hasil metode pendidikan, tetapi buah dari doa yang panjang, tangis di sepertiga malam. Nah, katanya Pak, kalau kita sering sowan ke para alim ulama, kalau kita punya anak itu harus banyak tirakatnya. Banyak tirakatnya. Anak yang tidak ditirakatin sama anak yang ditirakatin itu berbeda Pak. Ya kadang-kadang kita lupa, dalam doa-doa kita suka menyebut anak kita nggak Pak? Ayo, lupa nggak Pak? Jangan-jangan ini yang sering kita lalaikan. Padahal harusnya dalam doa-doa kita, ya Allah jadikan anak saya yang namanya satu-satu disebutin Pak. Kalau anaknya 4 sebutin satu-satu. Ini saya dapat amalan ini dari salah satu guru kami yang ada di Jawa Tengah Pak. Bahwa salah satu cara agar kemudian anak kita menjadi anak yang soleh taat kepada agama, saat kita sholat, doakan satu persatu anak kita. Hadiahkan Fatihah minimal untuk anak-anak kita. Sebut satu persatu, dan itu dawamkan setiap hari. Dawamkan setiap hari. Ketika tidur urus ubun-ubunnya dan doakan akan menjadi anak soleh dan sebagainya. Meskipun sudah besar Pak, itu nanti sampai dia besar, insya Allah itu menjadi ikhtiar bagi kita untuk kemudian menjadikan anak kita akan menjadikan anak yang berbakti kepada agama dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam pandangan tasawuf, anak juga bisa menjadi jalan keselamatan orang tua di akhirat. Nanti kalau anak-anak kita dididik dengan kelembutan, dididik dengan agama, dia akan dengan tulus ikhlas untuk mendoakan orang tuanya. Doanya tulus, amalnya baik, dan ilmunya akan senantiasa jadi manfaat. Manfaat, pahala jariah Pak. Namun ia juga bisa menjadi sebab penyesalan jika orang tua lalai untuk membimbingnya. Karena hakikat anak itu adalah amanah sekaligus ujian. Ia adalah ladang pahala sekaligus tanggung jawab besar. Ia bukan sekedar untuk dibanggakan, tetapi untuk dibimbing. Bukan hanya untuk dicintai, tetapi juga untuk diarahkan. Bukan sekedar dibanggakan, tapi juga untuk dibimbing.
bukan hanya untuk dicintai, tapi juga diarahkan. Jadi harus balance, Pak. Harus berimbang. Tidak boleh kita terlalu mencintai tapi tidak mengarahkan. Kita terlalu membanggakan tapi tidak pernah memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Harus berimbang, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang kemudian selalu berusaha agar anak dan juga istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga istri kita menjadi soleh, Pak ya. Begitu pula dengan ibu-ibu, mudah-mudahan bisa mendoakan anak dan juga suaminya menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi suaminya suami yang soleh ya Bu ya. Agar apa? Ya kalaupun masuk surga itu sekeluarga masuk surga semua. Jangan sampai kemudian kita gagal masuk surga lantaran tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita saat di dunia tidak kita maksimalkan. Jangan sampai, Pak. Maka pada akhirnya anak dalam pandangan tasawuf adalah jiwa yang Allah titipkan agar kita belajar tentang sabar, tentang syukur dan juga tawakal. Ia mengajarkan kita tentang kelembutan, melatih kita tentang pengorbanan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Dan ketika orang tua mendidik anaknya dengan kesadaran rohani, ia akan berdoa bukan hanya ya Allah jadikan anakku sukses, tapi lebih dari itu, Pak. Kan hari ini kan kita hanya doanya gitu seringnya, mendoakan anak kita agar sukses, tetapi lupa mendoakan anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Jadi doanya seperti apa? Ya Allah jadikan anakku hambamu yang tercintai, dan jadikan aku orang tua yang mampu mengantarkannya kepada ridho. Nanti kalau doa tambahin ini Pak ya, jangan hanya mendoakan kesuksesan, tetapi kita doakan juga agar kita ini menjadi orang tua yang mampu mengantarkan anak-anak kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai jam berapa Pak? Jam 6.10 ya. Mungkin sebelum ditutup ada 1-2 pertanyaan sebelum dilanjut. Jadi sebenarnya ini Pak, puasa itu pendidikan takwa sejak dini, kemudian yang kedua melatih disiplin dan tanggung jawab terhadap anak, kemudian menanamkan kejujuran dan pengawasan diri, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, mendidik anak dan sekedar lapar dan lain sebagainya. Silakan. Mungkin dari apa yang disampaikan Ustaz, ada yang bisa didiskusikan atau berkenan pada jemaah sambil menunggu usul. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pendidikan anak, sering kan yang terjadi itu orang tua sudah maksimal ya mendidik anak, maksimal untuk orang tua sudah mempengen ya secara apa namanya kebutuhannya, kemudian menyekolahkan juga sudah dipilihkan yang terbaik untuk agama. Tapi kadang-kadang saya melihat itu cuma sampai SD Ustaz. Itu mulai SMP, mulai SMA itu kadang-kadang ada yang pada gugur, terus ngejar yang apa namanya secara akademisnya itu lebih baik gitu ya. Begitulah begitu pas kuliah, jadi bisa seperti itu. Ini gimana supaya orang tua itu bisa istiqomah gitu ya, tapi tadi untuk bicara perimbangan juga meningkatkan ke akademis karena kan sebenarnya memang secara kebutuhan juga konsul betul dokter, betul insinyur, betul ahli-ahli gitu. Maka kalau itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kebetulan Pak, proses itu pernah kami alami Pak. Jadi anak saya ini 4. Yang pertama SMA, yang kedua SD, dan yang ketiga itu TK, terakhir belum sekolah Pak. Saya merasakan betul ketika mendidik anak itu pengennya memilihkan yang terbaik. Dari SD dipilihkan sekolah tahfiz, SMP-nya pun demikian, sampai SMA juga demikian. Akan tetapi kemudian dalam perjalanannya seolah-olah tidak seperti apa yang kita harapkan. Dengan semakin bertambahnya umur, kemudian berkembangnya pergaulan, kemudian berkembangnya pula media sosial dan sebagainya, ini ternyata sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita.
Lalu bagaimana kemudian kita menyikapi hal tersebut? Ternyata salah satu cara yang pernah kami tanyakan kepada guru juga nih Pak sebenarnya, itu adalah membangun komunikasi. Kadang-kadang kita ini hanya fokus untuk memberikan, karena mungkin anak 1, 2, 3, 4 banyak anak lah bahasanya, sehingga yang pertama ini seolah-olah merasa tersisihkan. Ini yang tanpa kita sadari, kita terlalu cinta dengan yang nomor 2 atau yang nomor 3 atau 4. Terus seolah-olah kita tidak berfokus lagi kepada yang pertama ataupun yang kedua. Bahkan pernah suatu ketika yang kedua ini agak ngeluh, kok sayangnya mama sama adik doang ya, nggak sama kita ya kak. Pernah suatu ketika itu terdengar seperti itu Pak. Jadi sebenarnya cara yang paling efektif itu adalah membangun komunikasi, engagement, membangun komunikasi. Perhatikan kembali komunikasi kita dengan anak kita lancar atau tidak. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah membangun komunikasi kita dengan anak kita baik, insya Allah dia akan nurut apa yang maunya kita, apa maunya kita, dan kita bisa mengerti apa yang dia mau. Jadi ketemulah apa yang kemudian dia inginkan dan apa yang kita inginkan. Dan agar kita istiqomah, selain itu Pak, ya ajak anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang benar-benar positif, benar-benar positif. Meskipun agak susah di awal-awal, ke pengajian juga susah, ke masjid juga susah, dan lain sebagainya. Apalagi seolah-olah sudah boring dengan dunia pesantren kan, sejak kecil sampai dengan segede SMA itu masih di pesantren terus saudaranya, sekolah agama. Ini kan menjadikan dia seolah-olah kenapa sih harus ini dan itu. Pernah suatu ketika saya bertanya, nanti kalau udah kelas 2, aku pinginnya pindah ke sekolah umum saja deh. Berarti kan ada tingkat kejenuhan Pak sebenarnya dari anak-anak kita. Ini ternyata kunci utamanya itu komunikasi. Bangun kembali engagement kita dengan anak kita, komunikasi. Perbaiki komunikasi kita. Jangan-jangan hari ini kita sibuk mencari nafkah tapi lupa lupa menyempatkan diri untuk sekedar duduk bersama anak kita. Lupa untuk mendengarkan keluh kesahnya. Jadi kita sering memaksa anak kita untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi kita tidak pernah mendengarkan apa yang dia keluhkan. Kadang-kadang seperti itu nggak kita Pak? Kita pengennya memberikan yang terbaik, fokus dia untuk ini dan itu. Tapi pernah nggak sesekali kita minta pendapat dia? Ini kan yang dicontohkan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih anaknya dalam surah Safat ayat 2 disebutkan, wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ini adalah kata kunci yang sangat luar biasa. Melibatkan anak dalam setiap pilihan, Pak. Jadi setiap pilihan kita dilibatkan, apakah dia benar-benar ibaratnya mana taruh? Apa pendapatmu? Lalu ternyata jawaban Nabi Ismail alaihissalam, if'al matu'man. If'al, lakukan ayah apa yang telah Allah perintahkan. Ini kalau kita lihat secara mendalam, ternyata fungsi komunikasi yang paling utama. Fungsi komunikasi dan juga keteladanan. Kita memberikan komunikasinya efektif, kemudian demokratislah bahasanya. Anak itu diberikan hak untuk menjawab apa yang ditanyakan kepada kita, dan kita wajib untuk mendengarkan keluh kesahnya. Lalu apa? Keteladanan kepada sosok orang tua. Sejauh mana kita memberikan keteladanan kepada dia? Kadang-kadang yaitu ayah, kita nyuruh anak kita misalkan sholat, pergi ke masjid, ngaji dan sebagainya. Tapi ketika kita nyuruh ngaji, kita masih asik nonton TV. Ketika kita nyuruh anak sholat ke masjid misalkan, kita masih nonton di rumah dan sebagainya. Jadi konsistensi dalam memberikan keteladanan itu penting. Jadi yang pertama komunikasi yang efektif, yang kedua adalah konsistensi dalam memberikan keteladanan. Itu kunci utama agar kemudian kita dan anak kita itu benar-benar terbangun engagementnya. Saya pernah ibaratnya agak sedikit menyerah dengan kondisi anak-anak zaman sekarang. Tetapi ternyata
kunci utamanya adalah di komunikasi dan juga keteladanan terhadap kita. Dan berikan waktu kita yang ketiga. Jangan sampai kita tidak memberikan waktu kepada dia. Sesekali ajak dia jalan, misalkan dalam 1 minggu itu minimal, kalau para psikolog anak itu menganjurkan 3-4 kali atau bahkan paling minimal 2 kali dalam seminggu kita harus jalan dengan dia, dengan keluh kesahnya dan kira-kira apa yang dia butuhkan sebenarnya dari orang tuanya. Cukup membantu, mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita praktekkan. Nah ini satu lagi ya, sebelum ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpel aja, sampai kapan mendidik anak? Karena sewaktu-waktu anak itu akan menjadi dewasa dan bahkan menjadi keluarga yang lain. Sampai kapan kita wajib mendidik anak seperti itu? Terima kasih. Sangat luar biasa. Kalau ditanya sampai kapan, sampai kita wafat, Pak. Kalau ditanya sampai kapan, sampai kita wafat. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah, meskipun sudah menikah, orang tua itu selalu memberikan pendidikan kepada kita. Bagaimana anakmu, bagaimana istrimu. Nah, inilah kemudian membangun komunikasi, Pak, tadi, Pak. Ya, ini sangat luar biasa ketika kita keterikatan dengan orang tua itu bagus. Sampai tua pun saya sudah punya anak 4 dan hari ini saya berusia 38 tahun, Pak. Kan tetapi masih seolah-olah itu dibimbing sama orang tua kami, Pak. Bahkan setiap kali ada segala sesuatu yang mungkin dalam hatinya kurang serp gitu ya, kan biasanya orang tua itu sensitif ya terhadap anaknya gitu, sensitif hatinya, ini anak sedang apa dan sebagainya itu. Beliau masih memberikan pendidikan kepada kami, Pak. Jadi kalau ditanya sampai kapan, hingga sampai akhir hayat kita. Dan itu butuh kesabaran, butuh keikhlasan, serta konsisten, dan terakhir tawakal. Kalau ditanya sampai kapan, sampai wafat. Jadi nanti kalau anaknya sudah menikah dan sebagainya, tetap dididik, Pak, tetap dibimbing, Pak, tetap diarahkan. Karena kadang-kadang dalam rumah tangga itu ya ada kalanya kita itu adem, ada kalanya kita ini agak sedikit hangat, ada kalanya panas. Dan kita harus tanamkan kembali bagaimana kemudian karakter takwa itu harus kita tanamkan. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah dan juga kemudian memaafkan. Karena puasa ini sebenarnya kalau boleh kita sedikit simpulkan, puasa itu ya kita itu harus tetap sabar meski lapar, tetap fokus meski haus, gitu kan? Kita itu menahan diri meski bisa emosi dan juga tetap taat meski tak terlihat. Dan untuk mencapai tersebut, ya, untuk mencapai atau menghasilkan hasil yang besar butuh strategi yang benar. Itu, Pak. Cukup, Pak. Hingga akhir hayat, Pak. Cukup? Yep. Ini Ustaz, Yep. ini kayaknya slide-nya nggak membaca kalau dari sini. Boleh nggak di-share, Ustaz? Oh, siap. Tapi Baik. di jamaah. Baik. Akhir minta hidup dengan doa, Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kepada kita semua keberkahan, dan tentunya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan kita tetap istiqomah dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan nanti, senantiasa tidak sedikit pun lengah. Kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dan berharap Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Allah ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah ajma'in. Fa'fu anna ya karim, fa'fu ya rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan
Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal umur wa khairal a'mal wa khairal ibadah wa khairal istiqamah wa khairal sihah wa afiyah wa khairal najah wal hayy wal mamat wa sabit wa saqil mawazina wa haqiq imanana wa fa'ad darajatina wa taqabbal min kulli ibadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taksirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna fi Ramadan, 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 sallimna fi Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa membawa manfaat dan juga keberkahan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.